Halo teman-teman semua, masih dengan Advokat Agung di sini dalam acara ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Dan kali ini saya hendak berbicara sedikit tentang politik ya teman-teman ya. Jadi program ini saya tambahi kata pol, jadi ngoceh pol, ngobrol dan cerita tentang hukum dan politik. Teman-teman pasti ketika tertarik untuk masuk ke nonton untuk melihat video YouTube saya kali ini bisa jadi karena tertarik dengan thumbnail yang saya pakai ya, dimana dalam thumbnail saya itu ada gambar seekor banteng itu dia nyungsep. Nyungsep itu bahasa Indonesianya itu jatuh ke depan ya, nyungsep jatuh ke depan. Dan di samping gambar banteng yang nyungsep itu di sebelahnya itu ada Pak Jokowi yang lagi tertawa terkekeh-kekeh. Dan dari thumbnail itu adalah clue dari materi yang hendak saya bahas kali ini ya tentang politik, yaitu dimana terkait pilkada teman-teman. Karena kita lihat ya yang saya bahas ini pilkada khusus untuk Jawa ya. Jadi pemilihan gubernur yang mana dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI. 3 provinsi jago dari PDIP itu kalah. Yang menang itu adalah yang satu-satunya jago PDIP yang menang itu adalah di Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno ya. Dan kalau saya lihat begini teman-teman ya, ini menurut pendapat saya pribadi, khusus untuk Jawa Tengah, di mana di situ ada pertarungan antara PDIP dengan Jokowi. Kita lihat di PDIP sendiri mengajukan Jenderal Andika sebagai jagoannya ya di Jawa Tengah, sedangkan calon yang didukung, disupport atau di-endorse langsung oleh Jokowi itu adalah Jenderal Ahmad Lutfi ya. Yang mana si Ahmad Lutfi ini, Jenderal Ahmad Lutfi itu berhasil mengalahkan Jenderal Andika. Artinya di sini Jokowi menang atas PDIP. Kenapa saya bilang Jokowi menang atas PDIP? Karena kita semua tahu bahwasanya Jawa Tengah ini adalah salah satu kandang banteng ya. Salah satu kandang banteng yang mana harus takluk dengan Jokowi. Ketika sebelum pemilihan teman-teman kita lihat bahwasanya hasil survei menyatakan bahwa Jenderal Andika ini unggul terhadap Jenderal Ahmad Lutfi. Dan waktu itu Jokowi menyampaikan bahwa jangan percaya hasil survei. Dan itu dibuktikan oleh Jokowi di mana ia langsung turun untuk berkampanye untuk kemenangan Ahmad Lutfi. Dia betul-betul mengendorse pasangan gubernur ini ya. Dan akhirnya hasil kerja keras dari Pak Jokowi dan juga yang pasti timnya ya. Namun semuanya itu ada nama besar dari Jokowi sehingga berhasil memenangkan Ahmad Lutfi. Dan banteng sendiri memang betul-betul nyungsep di kandangnya oleh seorang tukang kayu. Dan bukan hanya di Jawa Tengah ya, di kampung Jokowi sendiri yaitu di Solo, banteng juga harus nyungsep juga, di mana calon wali kotanya itu kalah. Dan yang menang adalah calon wali kota yang sekali lagi itu
adalah orang-orang yang dekat dengan Jokowi, teman-teman. Dan untuk kedua kali, Banteng ini juga dipermalukan oleh Jokowi. PDIP dipermalukan 2 kali di kandangnya. 1 di Provinsi Jawa Tengah, 1 di Kota Solo. Artinya apa, teman-teman? Jokowi saat ini pamornya, pengaruhnya itu lebih besar dari seorang Megawati Soekarno Putri. Karena apa? Ya, kita sudah tahu seorang Jokowi ini dulu sering mendapat perlakuan yang tidak begitu enak oleh seorang Megawati ya, padahal kalau kita semua pasti tahu PDIP sebenarnya kalau tanpa Jokowi PDIP tidak akan bisa menang. Dan itu terbukti. Pilpres mereka kalah. Di Pilgub mereka kalah. Di Pilwalkot di Solo pun mereka kalah, teman-teman. Semua yang berkaitan dengan Jokowi menang. Kita lihat di Sumatera Utara, di mana mantunya mengalahkan seorang Edi yang juga didukung oleh PDIP ya. Jadi sekali lagi, PDIP tanpa Jokowi mereka tidak ada apa-apa. Mereka seperti Prabowo tanpa Ganjar. Ganjar tanpa Prabowo. Artinya apa? Kalah melulu. Gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi untuk PDIP ya harus belajar untuk rendah diri, terutama belajar untuk merendahkan diri ya. Karena menurut saya PDIP sekarang ini terlalu arogan menurut saya ya. Tidak mau mendengar suara dari grassroots ya. Sehingga akhirnya mereka jadi seperti ini. Dan ini kalau tidak dirubah sangat disayangkan. Kedepannya PDIP mungkin saja itu masih menurut saya akan tambah nyungsep jika mereka berhadapan dengan seorang Jokowi. Begitu ya, teman-teman. Ini adalah pandangan saya terkait pilkada serentak, terutama pilkada yang melibatkan PDIP dengan seorang Jokowi. Yang mana kita lihat dan ada fakta bahwa PDIP lawan Jokowi, PDIP kalah. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.